حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akhirnya bisa berjumpa lagi dalam podcast Semala Ngaji Semala di hari Jumat ini ya, dengan Ustadz Sofrul, guru agama di SMA Negeri 5 yang tercinta ini, yang paling ganteng. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi nggih? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ketemu lagi. Pak Walid, guru sejarah yang juga sebenarnya Ustadz nggih. Oh, tidak. Ini sejarah Nabi Adam ini. Guru sejarah. Oke. Jadi kita ini dalam suasana berpuasa di bulan Ramadan ya, kita ngobrol santai lah untuk bahas ya keseharian tentang Ramadan kita di hari-hari kita gitu ya. Mungkin ada apa yang perlu dibahas gitu, oke Pak Sofrul ya. Oke. Mas, Oke, untuk membuka mengawali ya, sebenarnya esensi dari puasa Ramadan ini apa sih? Kita itu disuruh puasa nahan lapar aja atau disuruh apa di balik itu? ini Gitu. baru pembuka sudah berat ini ya. Ini pertanyaan yang menggugah saya Karena untuk itu mokel. kegalauan semua orang, Pak. Oh gitu ya. Kegalauan semua orang itu memang pertanyaan seperti itu, Pak. Iya ya. Oke, jadi esensinya orang puasa atau mungkin bahasa sederhananya adalah opposite tujuan puasa kan gitu nggih. Tujuan puasa ini kalau merujuk pada Al-Qur'an, ini semuanya termaktub dalam Al-Baqarah semua. Ya. Yang pertama tujuannya ada di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana Allah mewajibkan siapapun orang yang beriman, pokok siapapun sing ngerasa beriman dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman, mau imannya itu tipis, artinya di luar Ramadan dia nggak pernah sholat. Timbangannya ada timbangannya. Tipis ya. tisu. Tipis tisu. Ada orang yang imannya sedengan, ya kadang sholat, ya kadang enggak. Iya. Atau orang sing imannya itu sudah Tinggi. pol-polan, udah tinggi. Semua Dipanggil. Untuk apa? Waalaikumsalam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga kesimpulannya dari ayat tersebut kita diinginkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita secara personal, berindividu. Ini tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan secara sosial. Nah, ibadah puasa ini mengajarkan kita untuk peduli dengan sekitar kita. Iya. Makanya banyak di lingkungan kita ini sekarang pakai Pak. apa bagi-bagi takjil gitu ya. Jadi apa yang dulunya ndak bagi-bagi makanan, tiba-tiba sekarang bagi-bagi makanan. Nah, berkaitan dengan hadis yang tadi, Pak. Jadi kan Hadis yang mana itu? Yang ayat tadi loh, Pak, yang ayat tadi. Oh, yang ayat tadi. Yang ayat tadi itu kan katanya ini kan ayat ini turun ketika Nabi Muhammad untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, kan sebelum ayat ini turun itu kan sudah ada yang berpuasa. Kira-kira kalau umat-umat terdahulu tujuannya apa, Pak, berpuasa? Oke. Kalau saya jujurnya ditanya, lah kalau umat dulu dianjurkan untuk puasa itu tujuannya apa? Ya sama, kalau kita lihat tadi di akhir ayat la'allakum tattaqun, berarti salah satu tujuan utama puasa ini adalah membentuk hamba yang mau bertakwa kepada Allah. Jadi ini salah satu strategi. Kan kita tanya, misalnya khutbah itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Mungkin di situ para jamaah bingung. Lah yo, Pak Khotib, gimana sih cara meningkatkan ketakwaan? Ini caranya ya apa? Lah, akhirnya ini dijawab. Caranya apa? Stepnya ya apa? Ini salah satunya kita diberi tips. Nah, Yaitu itu apa? Pak Kale. Puasa. Jadi ketakwaan itu supaya jangan bisa lebih bertakwa itu. Jadi begitu. Yang pertama itu tadi untuk takwaan secara personal. Yang kedua secara sosial. Ya buktinya tadi bagi-bagi takjil, ya kan? Bagi-bagi takjil. Terus satu lagi nih, Pak Ustaz. Gimana? Kadang kita kalau menemukan di setiap hari itu kendala-kendala dalam puasa, entah memang yang kita alami sendiri atau kebanyakan betul. orang gitu kan.
Ya diantaranya kalau mama kita laki-laki dan perempuan udah pasti beda, ada yang perempuan ada halangan, ada libur. Kalau laki-laki sebenarnya sama-sama pas M kan lagi M-nya M-nya cowok itu males. Iya. Sampai emok Ya, gitu. Makanya kiat-kiat biar kita itu bisa kuat untuk menahan lapar dan dahaga. Lebih-lebih satu lagi ada yang plesetannya itu gini. Jadi kita itu kuat sih sebenarnya untuk menahan lapar itu masih kuat. Menahan minum masih kuat lah kita. Apalagi suasana di Indonesia ini ya lagi menahan apa ini Pak yang menahan yang melihat mata itu wah iya Pak, apalagi sekarang sosmed kan terlalu sekali vulgar, sekali scroll keluar Ya, gitu kan ya. gitu. Iki kate dilanjut iki mumpung liwat. Nah itu Ditonton untuk iso- tidak jempolnya itu berat mau ditarik gini. ketok aja Pak. Gimana? Oke. Jadi tips agar kita itu tidak melakukan kemaksiatan ya. Makanya puasa itu adalah bahasanya karantina atau diklat pendidikan dan pelatihan secara personal dan umum. Kalau umum kan bareng-bareng kita ini satu dunia ya poso bareng. Tapi kalau secara personal ya hubungan kita dengan Allah. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa ibadah puasa ini kata Allah itu ya ibadah puasa ini khusus untuk aku. Sehingga nanti yang memberikan pahala ya cukup aku. Hanya Allah saja. Artinya apa? Kita loh mau puasa sakjane gak poso ya. Terus kita ditanya temennya, puasa bisa kok kita bohong. betul. Karena puasa ini kelihatan ibadah ya, rahasia. mana yang puasa mana yang tidak kan kelihatan Pak. Sampean loh. Saya kan keceng. Berarti nanti Allah sendiri yang ngasih pahala. Yang ngasih sendiri Allah. Berarti pahalanya Pak Walid dengan saya beda. Beda tergantung apa yang kamu lakukan selama puasa. Makanya tadi kalau misalkan tipsnya bagaimana supaya kita itu tidak lihat yang jelalatan, ya namanya puasa ini memang artinya itu adalah menahan. Diempet ngono lho. Diempet. Sakjane iso. Bisa Pak. Bisa. Wah iki Mau gimana tipsnya, dilepaskan loh. Enggak, maksudnya kalau kita mau melepaskan diri untuk tidak mau menahan nafsu, bisa saja. ya. Tapi kita harus ingat momen Ramadan ya pasti kita. Ya kita harus menahan. Nah, kan kita ditemukan dengan Ramadan tuh sesuatu yang Wah, luar Iya. biasa. kan luar biasa. Betul, luar biasa. Enggak semuanya orang berkesempatan masuk dengan Betul Pak. Nggak bisa. Iya betul. Bahkan Jadi, orang kalau kita profesi kita kan alhamdulillah guru Pak. Iya, Sehingga betul. alhamdulillah guru jadi untuk mengeluarkan tenaga tidak terlalu banyak Pak. Kalau saudara-saudara kita yang setiap harinya itu bekerja keras Pak. Ya kadang tukang batu, tukang bangunan yang tidak puasa ataupun puasa di bulan puasa maupun tidak puasa itu pekerjaannya seperti itu Pak. Pripun bagaimana itu Pak? Oke. Jadi terkendala oleh yang namanya mata pencaharian. Iya. Ya, mata pencaharian mereka memang adalah seorang kuli. Ya. Banyak saudara kita juga yang bekerjanya itu intinya memforsir tenaga. Lalu bagaimana menyikapi bulan Ramadan? Tetap mereka harus melaksanakan ibadah puasa semampunya. Semampunya. Harus tetap berpuasa. Kok nanti tiba-tiba dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa, barulah dia boleh membatalkan. Tapi bukan berarti bebas, harus mengganti di lain hari. Sehingga orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini kita harus tahu ini, ya kewajiban berpuasa. Misalkan Pak Galih tadi lupa ndak sahur, kemudian kan lupa tidak niat. Nah, kalau lupa nggak sahur kan masih sah puasa. Tapi kalau nggak niat maka tidak sah puasanya. Lalu bagaimana? Akan percuma. Lapo poso nggak sah kok. Apakah kita boleh makan? Tetap tidak boleh. Oh, tidak boleh, tetap. Dosa. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan wong poso. bulan nggak boleh makan. Kudu gak boleh makan ya sekutu poso ngono. Ya le siang ya bener. Pak dilanjut to siang dan malam lagi enggak setuju. Sehingga apapun kondisinya kalau sudah datang namanya bulan Ramadan, apapun kondisi kita ya harus berpuasa kecuali orang yang sakit atau orang tua yang nggak mampu, Betul. ibu hamil atau ibu yang menyusui sudah itu bebas. Tapi kalau kuli tadi ya harus berpuasa dulu semaksimal sakisone. Diniatkan untuk berpuasa mulai awal, nggak tahu di tengahnya gimana. Betul. Memang udah niat. Betul, usahanya. Nah nanti masa ya kate kerja Senin sampai Minggu kan ndak. Nah nanti kan misalnya libur sehari atau 2 hari itu silakan digunakan untuk mengkodok
puasa. Puasanya. Demikian. Itu Mungkin itu Pak yang bisa Kale. saya jawab. Oh Pak Kale ini kuli. Ya itu Kok kadang gitu, Pak juga Kale? kadang begitu, kadang sekuatnya saja Pak Kale ya. Jadi sekuatnya saja, enggak usah sampai maghrib beduk juga boleh. Nah, kalau Pak Walid sendiri ini sebenarnya lebih kuat nahan lapar apa kuat nahan untuk tidak melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat gitu, Ah. Pak Walid. Pertanyaannya kok seperti itu Pak Kale. Kalau saya itu mungkin kalau lapar atau minum itu mungkin masih bisa ditahan Pak. Yeah. Tapi kalau untuk kita melihat lawan jenis terus tidak ada syahwat itu juga sulit Pak. Yeah. Makanya itu Ini harus ditahan juga. puasanya ya kalau tadi yang dibilang sama Pak Ustadz tadi kalau imannya setipis tisu, mungkin saya juga tidak setipis tisu Pak. Separuh aja ya. Ujungnya lah lho. Wes tipis sebenarnya. Nah itu. Tapi kembali lagi nih Mas. Sebenarnya kalau itu kita nggak sengaja lihat gitu tuh puasanya batal apa nggak sah Iya. atau berkurang pahalanya. Apalagi atau kita kan ya gimana? di sekolah yang yang cantik-cantik bertemu ya, bertemu langsung dengan ya, yang cantik-cantik gitu Pak. Kalau ndak ada syahwat juga kan ndak normal katanya Pak. Iya sih kalau Pak Walid sampai gak ada syahwat saya yang takut. Saya yang takut Pak. Saya itu. Jadi begini. Sebenarnya dari Pak Kale tadi sudah menjawab sendiri pertanyaannya. Bagaimana kalau orang melihat lain jenis dengan nafsu dengan syahwat itu apakah membatalkan? Kalau membatalkan tidak. Tapi balik lagi kepada esensi puasa, menahan. Nah, kamu puasa yang kamu tahan hanya dahaga dan lapar. Tapi menahan hawa nafsumu kamu tidak bisa. Sehingga esensinya berkurang. Nah, tapi kalau sah, ya sah. Selama menurut ilmu fikih tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan puasanya dia. Seperti masuknya sesuatu dalam mulut, ya, atau 7 lubang, ya. Mulut, telinga 2, hidung 2. ya, biar bahasanya anak-anak yang dapat Ya. dimengerti juga. Karena kan juga kita hidupnya di kota Pak Kale. Jadi permasalahannya itu tidak hanya berpuasa saja, tapi puasanya kompleks. Kompleks. Ya, puasanya kompleks karena kita di kota. Tapi kalau di kampung berarti puasanya dengan orang desa. Ya. Kan kita komplek. Ya. Apa sih? Komplek perumahan Pak. Oh, komplek Bukan komplek Terlalu perumahan. kompleks masalah-masalah. Oh iya. Masalah-masalah Loh, betul. di kota, Pak. Duh, tapi kita harus tahu, semakin tinggi permasalahan, semakin tinggi tantangan dan rintangan kita puasa, ya otomatis pahalanya tambah akeh. Tidur tok ya beda lagi. Sah. Berarti nilainya istilahnya kalau ada rapot itu nilainya Oh, ya? beda Om. Beda. Kalau secara nilai rapot nanti ya otomatis Ya, betul. Makanya la'allakum tattaqun ya bertakwa. Nah, nanti bertakwa ini juga ada tingkatannya. Takwane ya wis tipis Ya. pakai tisu. Itu. Terus ada 5 hal yang mengurangi pahala puasa Pak. Betul. Ya, salah satunya ini yang paling banyak kita lakukan sehari-hari. Mm-mm. Gibah. Nasik gitu. Itu biasanya bapak-bapak itu Iya. Nggak. atau ibu-ibu gitu. Biasanya bapak-bapak. Bapak-bapak. Sebentar. Kayaknya ini sudah semakin lapar ini ya. Pemateri ini juga mikir ya. Betul. Sehingga nanti untuk pertanyaan Pak Walid terkait Ah. asupan makan lo ya, gizi lo ya, asupannya gizi. Maka untuk pertanyaan Pak Walid terkait 5 hal yang bisa mengurangi pahala berpuasa Puasa. ini, insyaallah kita jawab di pertemuan selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan Ya. channel kita. Terus pantangi channel kita supaya Terus pantangi berarti kita lawan, ya kita lawan. pantau ya. Oh, pantau. Terus pantau ya channel kita supaya permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita kemas dengan Ya, ada yang tanya-tanya boleh di komen ya. ya bisa di Komentar komen. nanti dilihat pertanyaan yang paling krusial, yang paling ini nanti kita Kan ajukan bantu ke jawab. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya, nanti saya sampaikan ke Pak Kale sama Pak Sofrul. Wah, nah ini beling ini Nanti namanya. kita bacakan aja di komen. Kita nanti sanggup tab ya dari di sini ya. Jadi akan dijawab oleh Pak Sofrul dan Pak Walid atau mungkin guru-guru yang lain yang bisa bergabung. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.